Kerinduan kita datang mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan hanya menyembah kepada Dia, Tuhan kita yang hidup. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bertemu lagi dalam ibadah online. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih karunia-Mu yang melimpah atas kami semua. Lawat kami Tuhan, urapi kami Tuhan dengan kuasa kasih-Mu. Biar penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Kami siap dengan ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarun, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam ruh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam ruh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarun, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam ruh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam ruh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam ruh dan kebenaran. Ku
Bapak Ibu yang ada di rumah, kita datang kepada Tuhan bukan karena kita butuh untuk mendapatkan sesuatu. Kita datang kepada Tuhan karena kita rindu untuk mencari wajah-Nya. Kita rindu untuk dekapannya. Kita rindu untuk kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Bukan apa yang kita sudah lakukan, tapi apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita semua di kayu salib. Bapak Ibu yang ada di rumah, apapun keadaan Anda saat ini, begitu besarkah pergumulan Anda, tapi ingat, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang begitu baik. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus.
Sambil berdiri ya Bapak Ibu, jangan duduk. Mari Bapak Ibu sama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara kasih yang dikasihi Tuhan, mari kita semua siapkan hati, kita dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Sungguh kita punya Allah yang besar, Allah terlebih besar. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapanku senang, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Besar
dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Kita senyikan pujian ini. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Selamanya besar dan ajaib Yesusku. Selamanya besar dan ajaib Yesusku. Shalom, saudara. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara sekalian yang mengikuti ibadah online dimanapun saudara berada. Pada kesempatan ini, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang sedang terjadi, dimanapun kami berada, kami tahu bahwa janji Tuhan Immanuel, Tuhan terus beserta dengan kami. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami mau tundukkan kepala, kami mau tundukkan hati kami mau berdoa biar kuasa-Mu terus mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami dimanapun kami berada pada saat ini, supaya kami boleh dengar firman Tuhan dengan hati yang penuh dengan lawatan Tuhan. Berperkara, beracara, berotorita bagi setiap kami, biar Engkau menguasai hati pikiran setiap hamba-Mu, setiap anak-anak Tuhan, sehingga mereka boleh menerima kabar baik, kabar sukacita yang datang daripada Tuhan. Berkati hamba Tuhan yang Tuhan tugaskan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan mudah dimengerti, dengan bahasa yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau urapi setiap kami sehingga kami sungguh dimerdekakan, kami sungguh terima sukacita daripada Tuhan. Haleluya. Yang terima berkat Tuhan dan siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Saudara diberkati, yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ibadah online pada kesempatan ini saya akan beri judul khotbah saya Amazing of God Love. Luar biasa cinta daripada Tuhan. Apa itu? Kita akan lihat dari Roma 8 ayatnya yang ke-35. Sama-sama kita lihat dan bacakan bersama-sama. 3, 2, 1. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Saudara, Roma 8 ayat 35 merinci ada begitu banyak hal yang menurut kita, menurut pandangan kita itu bisa memisahkan kita daripada yang namanya kasih, daripada yang namanya comfort zone, dan namanya zona nyaman, dan namanya zona aman, saudara, yang tanda petik di dalam Tuhan saja. Saudara, sebelum melayani Tuhan, saya mau saksikan kepada saudara bahwa saya juga mengalami serangan dari si jahat. Ada beberapa jemaat yang sudah tahu cerita ini, saudara, bahwa sebelum saya melayani Tuhan, bagaimana kuasa gelap mencoba mengeluarkan saya daripada
jalur yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan saya. Ada kira-kira setahun, saudara, bahwa hal itu begitu luar biasa. Saya sampai terbaring lemah. Saya harus menyeret badan saya untuk saya bisa berangkat kerja, untuk saya bisa berjalan, untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan efeknya apa? Tidak saja itu menjadi sakit bagi fisik saya, akhirnya seluruh keuangan kami pun menjadi kacau, saudara. Karena harus berobat ke sana kemari, harus mencari kesembuhan, itu sangat luar biasa, saudara. Harus pergi ke kota yang mana, harus mengunjungi siapa, saudara, supaya mengupayakan kesembuhan. Dari sisi medis, saudara, itu sudah kami upayakan tetapi tidak berhasil, saudara. Tidak ada jalan keluar. Kami mencoba beberapa cara yang lain, sekalipun pada akhirnya pada hari ini juga saya tahu bahwa itu bukan datang dari Tuhan, tapi penyakit itu, saudara, apa yang iblis bawa, apa kuasa gelap yang kerjakan dalam hidup saya itu begitu luar biasa. Sebagian daripada jemaat mungkin sudah pernah dengar kisah ini, kalau saya saksikan di sini terlalu panjang lebar, saudara bisa hubungi saya untuk kisah selanjutnya bagi yang belum tahu. Yang tertarik, saya akan dengan senang hati bersaksi bahwa Tuhan itu terlebih besar. Katakan amin. Saudara, nah singkat cerita, pada hari ini, saudara, Tuhan telah membebaskan saya daripada apa yang iblis, apa yang kuasa jahat lakukan selama kurang lebih setahun, saudara. Itu saya tidak bisa melakukan apa-apa. Begitu luar biasa. Pekerjaan iblis saya begitu tersiksa, keuangan kami begitu kacau. Dan hari ini, Tuhan sudah bebaskan saya, saudara, dan tidak saja membebaskan, tapi Tuhan juga memberi kuasa untuk melayani nama Tuhan. Saya mau katakan, saudara, bahwa Tuhan itu terlebih besar. Amin. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, selain kuasa yang diberi Tuhan untuk melayani nama Tuhan, apa yang iblis buat, apa yang dampaknya, saudara, tidak saja fisik tadi, masalah keuangan juga kami dibuat kacau, tetapi hari ini, hal itu tidak bisa memisahkan dari kasih Kristus. Kami pun tidak kekurangan. Mazmur 23 ayat 1 berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Kami alami itu, saudara. Saudara berkati, Tuhan menyebabkan saya bisa menang dari kuasa gelap. Saya bisa menang dari penyakit yang datang dari karena kuasa gelap. Dan hutang, masalah ekonomi, Tuhan beri saya kemenangan. Karena saya tidak dapat dikalahkan. Kuncinya kenapa? Ketika saya tahu bahwa saya adalah kekasih Allah. Haleluya. Saya adalah kekasih Allah. Dan saudara yang menyaksikan tayangan ini bukan suatu kebetulan bahwa Tuhan mau menyampaikan kepada setiap saudara, Tuhan mau bicara ke dalam hati saudara bahwa saudara adalah kekasih Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesengsaraan, kesusahan, penganiayaan itu tidak bisa menghentikan cinta Bapa Sorgawi saudara kepada saudara. Itu tidak bisa menghentikan bagaimana Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara. Cintanya kepada saudara, catat baik-baik. Bahwa cinta Tuhan kepada saudara, kasih Tuhan kepada saudara, itu lebih kuat, lebih besar daripada kesengsaraan, daripada masalah finansial saudara. Amin. Sepakat katakan amin. Bahwa kasih Tuhan, cinta Tuhan, kebaikan Tuhan, itu lebih besar daripada masalah perkawinan yang sedang saudara hadapi. Amin. Saya melihat ada beberapa yang mulai sepakat, mulai terbuka hatinya. Saya berdoa supaya Roh Kudus boleh menjamah, saudara. Saya percaya sekali lagi, saudara, bahwa kasih Tuhan, cinta Tuhan yang begitu besar, lebih besar daripada masalah kesehatan, saudara. Amin. Saudara diberkati, ketika hati Tuhan yang penuh cinta, ketika kasih Tuhan yang penuh cinta itu bergerak untuk saudara, sebagai anak-anak yang dikasihinya, maka dia akan buka pintu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Amin. Sekali lagi saya ulangi, bahwa ketika hati Tuhan tergerak oleh cinta,
kepada anak-anak yang dikasihinya, yaitu siapa? Yaitu saudara dan saya. Maka Tuhan akan buka pintu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Tuhan akan buat jalan, bahkan ketika tampak di hadapan saudara tidak ada jalan apapun. Tuhan akan buka jalan, saudara. Dan kapan itu terjadi? Ketika Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ketika Tuhan merentangkan tangannya dan berkata, "It's done." Sudah selesai. Pada saat itu, saudara, kasih Tuhan, cinta Tuhan tercurah bagi saudara. Amin. Saudara yang diberkati, dikasihi Tuhan, bahkan selama masa-masa sulit ini, dengar baik-baik, saudara tidak akan pernah menemukan orang yang benar ditinggalkan Tuhan. Amin. Mungkin saudara pada hari ini, ketika saudara menyaksikan tayangan, saudara merasa ditinggalkan Tuhan. Refleksi dalam diri saudara baik-baik, apakah benar Tuhan meninggalkan saudara? Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Sekali-kali Tuhan tidak meninggalkan saudara. Ketika Yesus mau naik ke sorga, Tuhan berkata, "Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Apapun masalah yang sedang menghimpit saudara, faktanya adalah Tuhan tidak meninggalkan saudara. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan saudara. Daud berkata, saudara lihat di layar kaca saudara, baca firman Tuhan ini, Mazmur 37 ayat 25. Sama-sama kita lihat, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti." Apa yang Daud tegaskan, saudara? Tidak pernah dia lihat orang benar ditinggalkan. Anak cucunya minta-minta roti, Tuhan tidak pernah biarkan itu terjadi. Siapa yang orang benar di sini, saudara? Orang yang dibenarkan Tuhan karena Tuhan sudah mati kayu salib, yaitu saudara yang menyaksikan tayangan ini adalah orang-orang yang dibenarkan Tuhan yang tidak pernah akan ditinggalkan Tuhan. Saudara diberkati, saudara dikasihi Tuhan. Bisakah kelaparan, ataukah yang pada saat kita baca di media sosial, bisakah resesi ekonomi menghentikan kasih Allah, menghentikan cinta Allah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang dikasihi Tuhan? Tidak akan pernah bisa, saudara. Jadi jangan berpikir dan berkata kepada diri saudara sendiri, "Saya harus memenuhi kebutuhan keluargaku. Kalau bukan saya, siapa yang akan merawat mereka? Kalau bukan saya, siapa yang akan memenuhi kebutuhan mereka? Bagaimana mereka akan bertahan hidup?" Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin saudara tahu pada hari ini bahwa kasih Tuhan, bahwa cinta Tuhan, bahwa kebaikan Tuhan akan terus memberikan dengan limpah bagi saudara dan keluarga saudara. Sehingga tidak saja saudara bisa menyediakan makanan di meja saudara, tapi saudara menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar saudara. Sepakat katakan amin. Saudara yang diberkati, yang dikasihi Tuhan. Mungkin saudara berkata, lalu bagaimana dengan wabah COVID yang mematikan, COVID-19, atau bagaimana dengan bencana alam seperti tsunami, bagaimana dengan banjir yang mulai menerpa beberapa daerah, saudara, bagaimana dengan gempa bumi, atau bagaimana dengan ulah teroris, bom, penembakan. Saudara diberkati, dikasihi Tuhan, hal ini tidak dapat melahap saudara. Karena cintanya melindungi saudara. Saudara akan menikmati perlindungan Tuhan. Saudara akan menikmati penjagaan Dia ketika saudara tahu bahwa saudara adalah kekasih Tuhan. Katakan, taruh tangan kananmu di dada, katakan, "Saya adalah kekasih Tuhan." Haleluya. Ketika saudara menyadari bahwa saudara adalah kekasih Tuhan, saudara tahu apa yang Dia sediakan bagi hidup saudara. Ini penting, saudara, supaya iblis tidak bisa mencuri apa yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara. Seperti yang pernah saya katakan kepada saudara, bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsa yang dapat ditelannya. Kenapa singa, saudara?
Karena perjanjian lama, singa identik dengan raja. Dan saudara bisa lihat di kitab raja-raja bahwa apa yang diperkatakan raja, apa yang disabdakan raja, itu harus terjadi. Jadi ketika singa datang, iblis datang yang menyerupai singa, mengaum-ngaum, saudara mulai dengar singa yang mengaum-ngaum, maka ketika saudara percaya, itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Sebaliknya, saudara diberkati Tuhan. Ketika saudara percaya bahwa saudara adalah kekasih-kekasih Tuhan, maka apa yang menjadi hak orang benar, itu menjadi bagian saudara. Amin. Amin. Saudara bisa mengerti sampai di sini? Apa yang menjadi hak orang benar, yaitu Amsal berkata berkat ada di atas kepala orang benar, itu menjadi bagian saudara. Amin. Taruh tangan kanan di atas kepala, berkat ada di atas kepala orang benar. Berkat ada di atas kepala orang benar. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Saudara diberkati karena kasih Allah lebih besar bahkan dari semua kejahatan yang disatukan, semua kejahatan yang berkumpul, saudara disatukan di muka bumi ini, tidak bisa memisahkan saudara dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan lebih besar. Karena saudara dan saya lebih dari pemenang melalui Kristus yang mengasihi kita. Amin. Lihat Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Artinya apa? Saudara bukan berjalan dari satu kekalahan kepada kemenangan, tapi dari satu kemenangan kepada kemenangan, from glory to glory. Itulah bagian saudara. Itu adalah yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Sehingga ketika firman Tuhan jelaskan buat kita bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Artinya apa? Artinya apa? Bahwa ada orang-orang yang tidak dapat ditelannya. Amin. Sekali lagi perhatikan, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Artinya apa? Ada orang-orang yang tidak dapat ditelannya. Siapa yang tidak dapat ditelannya? Yaitu orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan ketika saudara sadar bahwa saudara dikasihi Tuhan, maka apa firman Tuhan katakan? Bala tentara surgawi akan menjaga engkau di setiap jalanmu. Bala tentara surgawi berkemah di sekeliling orang benar. Kasih Tuhan mengelilingi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Itu bagian orang benar, saudara. Kita selalu menang. Saya katakan, saudara dengar baik-baik. Karena Roma 8:37 tadi dijelaskan, tetapi dalam semuanya kita lebih daripada orang-orang yang menang. Apa yang kedua yang kita mau simpulkan di sini bahwa kita selalu menang dalam perjuangan hidup, saudara. Bukan karena kasih kita kepadanya, tetapi karena kasih Tuhan kepada kita. Amin. Sekali lagi dengar baik-baik. Kita selalu menang, Roma 8:37, tapi kita adalah orang-orang, dengar baik-baik, tetapi kita dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8:37. Sekali lagi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sampai di sini, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lihat ayat selanjutnya katakan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Artinya apa? Sekali lagi saya katakan, apapun situasi saudara pada saat ini, apapun kondisi yang sedang saudara hadapi pada saat ini, itu tidak dapat memisahkan saudara daripada kasih Kristus. Mau masalah ekonomi, mau masalah rumah tangga saudara, masalah kesehatan saudara, masalah bisnis saudara, masalah masa depan saudara, itu tidak akan memisahkan saudara dari kasih Kristus. Kenapa? Karena bukan saudara yang mengasihi Dia sehingga saudara menang, oleh Dia yang mengasihi saudara. Nah, apa menjadi bagian kita pada hari ini? Apa menjadi bagian saudara? Ingatkan diri saudara sendiri bahwa saudara adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Teguhkan dalam hati saudara, percaya dalam hati saudara, mengerti saudara bahwa saudara adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Sekali lagi katakan, saya adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Katakan bersama-sama, saya adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita akan akhiri renungan kita, khotbah kita, ibadah kita pada
kesempatan ini dengan doa. Saya undang jemaat, Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini untuk bangkit berdiri di rumah. Saudara yang mengikuti ibadah ini dengan sekeluarga boleh bergandengan tangan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau senantiasa hadir. Firman Tuhan berkata bahwa Engkau Emmanuel, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa apapun yang sedang anak-anak Tuhan hadapi pada saat ini, dimanapun sedang mereka berada, badai apapun yang sedang di hadapan mereka, Engkau ada dalam bahtera mereka Tuhan. Dan bahtera mereka tidak akan tenggelam, karena Engkau akan menolong mereka, dan Engkau sudah menolong mereka. Terima kasih Bapak. Teguhkan bagi setiap jemaat Tuhan, bagi setiap anak-anak Tuhan bahwa kasih Tuhan ada bagi mereka. Biar mereka terus memperkatakan, mereka terus percaya Tuhan, bahwa mereka adalah anak-anak yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, sehingga firman Tuhan berkata mereka bukan lagi hamba, kami bukan lagi hamba, kami boleh panggil Engkau ya Aba, ya Bapa, bahwa kami adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan, dan Yesus sebagai anak yang sulung di antara kami. Terima kasih Bapa di sorga. Teguhkan bagi setiap kami, karena setiap perkara ini sudah kami menangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Yesus yang mengasihi kami. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang berbeban berat. Bagi setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang terikat. Bagi setiap jemaat Tuhan yang sakit. Bagi setiap jemaat Tuhan yang berada dalam pergumulan, yang berada dalam peperangan roh. Mari Tuhan jamah mereka. Kemenangan sudah ada menjadi bagian mereka. Sukacita melimpah dalam hidup mereka. Kesembuhan ada bagi mereka yang terikat dilepaskan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Mari Tuhan berkati bangsa Indonesia. Berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi bersama dengan seluruh pembantu-pembantunya, kabinet, dan seluruh jajaran sampai ke tingkat bawah. Tuhan yang beri mereka hikmat pertolongan, supaya mereka boleh memimpin bangsa ini keluar daripada resesi dan mengatasi pandemi COVID ini sesuai dengan hikmat daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Dan biarlah seluruh bangsa kami, biarlah bangsa Indonesia ini mengalami kegerakan roh Allah, mengalami lawatan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan atas bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami terima berkat Tuhan. Mari buka tangan saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari setiap kita dengan kasih karunia. Tuhan memberkati saudara, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat hikmat marifat, berkat materi, berkat kesehatan, perlindungan datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Yesus sendiri yang mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan telah mencurahkan bagi setiap kita kebenarannya, sehingga berkat ada di atas kepala orang benar. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara. Happy Sunday, Shalom.